Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, ini adalah kegiatan daring kita untuk materi tema 1 muatan SBDP. Nah, Ibu berharap anak-anak semuanya tetap semangat, tetap termotivasi untuk tidak bermalas-malasan, menggunakan setiap kesempatan dengan melakukan banyak hal yang positif dan bermanfaat di situasi apapun. Kita menjadi pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang bertanggung jawab, dan insya Allah menuju sukses. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karya seni patung. Patung merupakan suatu bentuk artistik di mana menggunakan bahan keras dan lunak yang dikerjakan menjadi karya seni 3 dimensi. 3 dimensi artinya dia mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Seni patung diciptakan dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi volume, dan metode adiktif, yaitu penambahan volume. Patung berbentuk 3 dimensi adalah karya seni patung yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume yang dapat dilihat dari segala arah. Karya seni patung termasuk dalam karya seni rupa murni, artinya karena seni patung lebih mengutamakan fungsi keindahan atau nilai estetisnya. Bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam membuat seni patung? Ada 4 bahan yang dibedakan. Yang pertama yaitu bahan lunak. Bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras, contohnya adalah batu marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, kayu sono keling, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbu atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika proses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia seperti resin, fiber, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar tentang teknik membuat patung. Yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan yang dipahat, dibor, atau dipotong. Teknik ini digunakan untuk bahan keras seperti batu dan kayu. Alat yang digunakan seperti pada gambar, ada palu sama alat pahat. Contohnya adalah patung candi, patung suku Asmat, dan lain sebagainya. Teknik yang kedua adalah teknik membutsir. Teknik pembuatan patung dengan membentuk langsung menggunakan tangan. Dalam teknik ini, bahan akan ditambah atau dikurangi. Contohnya adalah membuat patung dari tanah liat. Alat-alat butsir seperti yang ada pada gambar. Yang ketiga adalah teknik cetak. Dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan. Selanjutnya, bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Contohnya adalah patung dari logam, patung dari gipsum, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, biasanya bahan yang digunakan adalah bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Sebetulnya teknik ini pada dasarnya merupakan teknik konstruksi. Yang kelima, teknik cor, membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan.
Yang keenam adalah teknik konstruksi, merupakan teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan, baik dengan cara dilem, dilas, dilepa, atau dipatri. Bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, besi, plastisin, kawat, bubur kertas, dan lain sebagainya. Pada karya seni patung, ada alat-alat yang dibutuhkan, diantaranya adalah alat las. Sudah jelas ketika kita membentuk logam secara langsung tanpa mencairkan untuk ditempa, diperlukan alat las agar dapat menyusun logam sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, meja putar, berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah. Fungsinya untuk lebih mudah melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengintari patung. Nah, ini biasanya untuk membuat patung dari bahan tanah liat. Ketiga, palu. Palu digunakan untuk memukul pahat. Yang keempat, tang. Ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan ataupun meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang kita inginkan. Sekarang kita belajar tentang jenis patung berdasarkan perwujudannya atau bentuknya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah patung figuratif atau kita sebut dengan realis, atau ada yang disebut dengan representatif. Artinya apa? Patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam yang berada di kehidupan nyata, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Contohnya yang termasuk dari patung figuratif adalah patung pahlawan, patung macan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah patung non-figuratif, artinya imajinatif atau non-representatif. Apa yang dimaksud dengan patung ini? Patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak. Biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek sehingga tidak menyerupai bentuk asli dalam kehidupan nyata. Seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan lain sebagainya. Atau patung seperti contoh di samping. Kita belajar tentang seni patung berdasarkan jenisnya. Nah, ada berapa ya? Yang pertama adalah kita sebut dengan istilah Zonde Bossé. Zonde Bossé adalah salah satu jenis patung yang berdiri dan tidak menempel pada satu sisi. Artinya apa? Artinya patung ini tidak menempel pada objek apapun dan kanan kirinya lepas dengan objek yang lain. Contohnya seperti ada pada gambar ya. Kalau anak-anak menemui sebuah patung berdiri dan tidak menempel di kanan kirinya, maka kita sebut dengan istilah Zonde Bossé. Yang kedua, patung relief. Nah, patung relief adalah salah satu jenis patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya patung jenis relief ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita di zaman dahulu. Biasanya ada di mana? Di candi-candi gitu ya. Fungsi seni patung. Nah, ternyata patung itu fungsinya bermacam-macam. Yang pertama, patung dekorasi. Patung dekorasi adalah jenis patung yang dibuat dengan tujuan untuk menghias atau mendekorasi sebuah bangunan atau lingkungan taman. Jenis patung ini akan memberikan kesan indah dari suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Kedua, patung monumen. Patung ini dibuat untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah di masa lampau. Patung ini juga penting dan bisa digunakan untuk mengapresiasi dan mengenang jasa tokoh atau pahlawan. Fungsi yang ketiga adalah patung kerajinan. Artinya, patung ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nantinya jenis patung ini akan menghasilkan nilai jual untuk berbagai kebutuhan yang secara umum tidak spesifik. Yang keempat adalah patung arsitektur.
Patung ini dibentuk untuk keperluan konstruksi bangunan dalam ilmu arsitektur. Patung ini penting untuk menunjang dan melengkapi sebuah konstruksi bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan adanya desain arsitektur yang dirancang. Yang kelima adalah patung seni. Patung seni dibuat hanya untuk kepentingan estetis saja. Jenis patung ini termasuk seni murni yang estetis dan bisa menjadi eksperimental dari bentuknya serta tidak memiliki nilai guna yang pasti. Yang keenam adalah patung religi. Patung ini dibuat untuk keperluan agama dan religi. Hal ini banyak dijumpai untuk kepercayaan zaman dahulu yang berkaitan erat dengan patung yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Kalau tadi kita sudah belajar tentang fungsi patung, nah sekarang kita belajar tentang bentuk patung. Yang pertama adalah freestanding, yakni salah satu seni patung yang menampakkan hampir dari seluruh bagian tubuhnya secara lengkap dengan posisi tegak berdiri. Sehingga itulah mengapa patung itu disebut dengan freestanding. Yang kedua, zonde, yakni merupakan salah satu seni patung yang menampakkan hampir dari seluruh bagian tubuh. Nah, perbedaannya dengan patung freestanding ialah di mana jenis patung zonde ini tidak dalam posisi berdiri, namun biasanya seperti duduk, tiarap, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah torso, yakni merupakan salah satu seni patung yang biasanya hanya menampilkan setengah dari bagian tubuhnya atau secara umum dari bagian dada, lalu pinggang hingga bagian pinggul. Maka jenis patung torso ini tidak mempunyai bagian kepala. Yang keempat, bos atau sedada, yakni merupakan jenis patung yang hanya menampakkan setengah dari bagian saja, seperti misalnya dari bagian kepala sampai dengan bagian dada saja. Yang keempat, kepala, yakni merupakan jenis patung yang pada umumnya hanya menampakkan bagian kepala sampai leher saja. Selanjutnya kita belajar tentang patung Ganesha. Nah, siapa yang sudah pernah lihat patung Ganesha? Nah, itu Ibu tampilkan ya bentuk dari patung Ganesha. Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan. Kemudian Ganesha diwujudkan dalam bentuk patung. Ciri utama patung Ganesha adalah memiliki belalai yang tampak menghisap isi mangkok dalam genggaman tangan di sebelah kiri. Menurut mitologi Hindu, mangkok berisi ilmu pengetahuan yang tidak akan ada habisnya meski dihisap terus-menerus. Artinya apa? Ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis. Untuk itu, kita harus belajar sampai kapanpun. Selanjutnya kita belajar tentang teknik membuat patung dari bahan lunak. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat model patung dulu. Boleh sesuai dengan imajinasi atau kita membuat gambarnya mengambil dari sebuah majalah, koran, atau kita melihat sesuatu yang figuratif. Yang kedua, kita menyiapkan tanah liat, alat-alat butsir, air, dan juga meja putar. Yang ketiga, kita meletakkan tanah liat di atas meja, kemudian putar sedikit demi sedikit sampai membentuk bentuk yang global. Kemudian yang keempat, kita menekan-nekan, memijat bahan sambil dibasahi dengan air sedikit demi sedikit. Jika bahannya kurang, maka kita boleh menambahkan tanah liat lagi. Jika lebih, maka kita mengurangi. Kemudian yang langkah kelima adalah kita menghaluskan dan menyempurnakan dengan alat-alat butsir sehingga patung akan terbentuk sesuai dengan model yang kita inginkan. Teknik mewarnai patung. Dalam mewarnai patung, kita mengenal dua teknik. Yang pertama adalah teknik pewarnaan akuarel, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan tipis menggunakan banyak air. Biasanya cat yang dihasilkan cenderung transparan karena banyak airnya. Yang kedua adalah teknik pewarnaan plakat, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan tebal. Biasanya tidak mengandung air atau cat yang dipakai lebih kental. Cat yang biasa dipakai untuk membuat patung adalah cat poster atau cat akrilik. Sebelum diwarnai, ini ada untuk catatan ketika kita membuat patung yang berbahan kayu, maka
harus dihaluskan terlebih dahulu menggunakan kertas amplas. Miniatur adalah sebuah tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan, dan objek lainnya yang dapat dilihat dari segala arah atau biasa disebut dengan benda 3 dimensi. Miniatur biasanya dibuat untuk suatu pameran atau acara kesenian yang membutuhkan sebuah peragaan. Bahan yang digunakan untuk mewarnai patung bisa cat kayu, cat air, cat akrilik, vernis. Itu kalau vernis digunakan untuk membuat patung yang berbahan kayu terlihat agar lebih mengkilap. Dan yang terakhir adalah cat lukis. Yang terakhir kita akan belajar tentang langkah-langkah mewarnai patung. Nah, kalau tadi kita sudah menentukan cat apa yang akan kita pakai. Langkah yang pertama adalah campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Kemudian aduk dalam palet atau wadah yang lain, boleh. Yang ketiga, sebelum kita warnai, pastikan dulu patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Kalau sudah yakin kering sempurna, maka langkah yang keempat, silakan warnai patungmu sesuai dengan selera. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.